Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Romansyah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini tujuan saya membuat video ini tidak lain hanya untuk memenuhi tugas dari Pak Z selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Lingkungan. UTS soal yang pertama yaitu beliau menyuruh agar sebutkan dan jelaskan tujuan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, dari penjabaran tersebut yang kita ketahui dari pasal 32 Tahun 2009 ini membahas tentang penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa kita singkat dengan PPLH. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau yang merusak tentang lingkungan hidup. Pengendalian, pemeliharaan, dan penggunaan lingkungan itu dibahas dalam undang-undang tersebut, dan undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Andi Mataleta. Dalam undang-undang ini tercantum jelas dalam bab ke-10 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, meliputi larangan memasukkan benda berbahaya dan beracun, bisa diartikan B3 memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan lain sebagainya. Dan larangan ini diikuti oleh beberapa sanksi. Jadi ada sanksi di balik larangan tersebut, yaitu yang tercantum tentang pidana pasal 97 123 tentang ketentuan pidana yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit yaitu 1 tahun dan paling banyak yaitu 3 tahun. Nah, atau bisa diganti dengan denda paling banyak itu 3 miliar dan paling sedikit itu 1 miliar. Itu adalah sudah ketentuan dari pasal-pasal yang sudah ada yang menjadi kaitannya menjadikan sanksi tersebut. Itu adalah jawaban saya dari soal nomor 1. Selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas. Nah, ini disuruh jelaskan. Baiklah, dalam asas-asas dalam pasal 2 yaitu pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas yang pertama yaitu asas tanggung jawab negara. Jadi, masalah lingkungan hidup, semua negara mempunyai hak akan lingkungan hidup yang bersih, aman, dan layak untuk dikatakan itu adalah lingkungan hidup. Itu adalah tanggung jawab negara. Selanjutnya yaitu kelestarian dan yang berkelanjutan. Jadi kelestarian lingkungan hidup itu adalah suatu jaminan hidup sehat bagi seorang yang menunggu akan hal tersebut, menunggu tempat lingkungan hidup tersebut. Jadi pada poin yang kedua ini kelestarian harus memang dijaga yang berkelanjutan
terus-menerus. Poin yang ketiga yaitu keserasian dan keseimbangan. Keserasian manusia kepada lingkungan hidup harus sama-sama seimbang, sehingga lingkungan hidup bisa dikatakan dapat dikategorikan lingkungan hidup yang benar-benar lingkungan hidup yang bisa kita beri kenyamanan kepada seseorang. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Ya pasti masalah kemanfaatan, masalah lingkungan hidup harus memiliki kemanfaatan. Contohnya memiliki udara yang bersih dan air yang bersih, sehingga orang yang hidup di situ merasakan nyaman dan tentram. Selanjutnya keadilan. Jadi memiliki unsur keadilan, yaitu semua makhluk hidup memiliki keadilan akan dapat haknya tentang lingkungan hidup tersebut. Jadi itu adalah poin yang bagus. Selanjutnya ekorogen. Ada juga keanekaragaman hayati. Selanjutnya pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, otonomi daerah. Nah, tentang keanekaragaman hayati yaitu tentang pembersihan lingkungan, tentang kenyamanan lingkungan, itu sudah diatur oleh negara. Pencemar membayar ini dimaksud seperti contohnya ketika di PT. Biasanya di PT itu membuang sesuatu limbah atau yang lainnya itu ke daerah-daerah, ke sungai. Nah, sehingga orang PT tersebut membayar kepada orang yang berpenghuni di daerah yang teralir arah sungai tersebut. Jadi itu tadi adalah pencemar yang berbayar oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Jadi semua lingkungan hidup ini ditata oleh daerah masing-masing, pemerintahan, sehingga lingkungan hidup tersebut bisa dikategorikan nyaman untuk dikatakan lingkungan hidup. Terima kasih. Baiklah, pandangan terhadap virus COVID-19 terhadap perspektif lingkungan hidup. Bahwasanya yang kita ketahui berdasarkan dari pasal 4 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 5 dan pasal 15 dan 16 penjelasan Undang-Undang 12 tahun 2015 tentang hak sipil dan politik, pasal 17 huruf G dan H, serta pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Juga memperhatikan pasal 46 dan 47 Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang rumah sakit. Jadi itu tadi sudah ada peraturannya tentang yang poin-poinnya, yaitu salah satunya menghimbau masyarakat untuk tenang, tidak panik, dan terus mengupdate informasi resmi yang disampaikan pemerintah, juga waspada terhadap informasi yang sumbernya tidak dipertanggungjawabkan atau hoax. Itu tadi adalah salah satu ruang lingkupnya. Mengenai dampaknya, yaitu yang pertama ini adalah mengajarkan kita untuk hidup bersih, sehingga kita sendiri mengalami kenyamanan. Lingkungan kita pun harus bersih, semuanya harus bersih. Semua yang kita tentukan, yang kita lakukan, tindakan kita itu adalah mencerminkan bahwa kita itu mengerti akan bagaimana kita mengatasi virus wabah ini. Dan virus wabah ini kan sudah kita ketahui bahwa virus wabah ini penyebarannya sangat cepat
Akan tetapi virus ini memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan dengan panas. Nah, ketika kita membahas dengan lingkungan hidup kita ini sangat etis untuk memusnahkan virus-virus tersebut. Contohnya kita bisa berjemur, kita bisa membersihkan lingkungan, kita memiliki karbohidrat yang cukup, hingga udara kita juga cukup, semuanya. Kita ini kurang di apanya, sehingga semuanya serba tercukupi. Saya rasa semakin kita bertindak lebih matang lagi, lebih wah lagi, saya rasa lebih cepat akan hilangnya wabah virus ini, sehingga semuanya akan baik-baik saja. Itulah yang dapat saya utarakan mengenai virus COVID-19 ini. Jadi sekian dari saya, itulah tadi pendapat-pendapat saya, sehingga jika ada kata-kata yang salah, saya aturkan mohon maaf sebesar-besarnya.